Resmi, Indonesia protes keras ke AFC atas gol kedua Irak yang offside di laga grup D Piala Asia 2023. Erick Thohir singgung lini pertahanan timnas Indonesia terlalu lemah. Menghitung peluang Indonesia untuk lolos ke 16 besar usai kalah di laga perdana melawan Irak. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Menghitung peluang Indonesia untuk lolos ke 16 besar usai kalah di laga perdana melawan Irak. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Lantas, masih adakah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Peluang itu ada, namun butuh usaha ekstra. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bisa mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Setidaknya ada 2 opsi yang dapat dilakukan. Pertama, timnas Indonesia menang atas Vietnam dan menahan Jepang. Jika kondisi itu terjadi, koleksi poin timnas Indonesia menjadi 4 angka. Raihan 4 angka dipercaya sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Opsi kedua adalah menang besar atas Vietnam dan kalah tipis dari Jepang. Raihan 3 poin juga memungkinkan membawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, asalkan memiliki selisih gol yang bagus. Di laga kedua timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, yang akan berlangsung pada hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia wajib memenangkan laga ini untuk membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika gagal menang, timnas Indonesia hampir pasti gagal lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Resmi, Indonesia protes keras ke AFC atas gol kedua Irak yang offside di laga grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) atas gol kedua Irak yang offside. Hal itu disampaikan manajer Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Endry Irawan. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai laga, kata Endry Irawan. Sekadar diketahui, dalam laga semalam timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Gol pembuka Irak dicetak Mohanad Ali di menit 17. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan Marcelino Ferdinand di menit 37. Ketika babak pertama diperkirakan berakhir 1-1, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Safek Rashid di menit 45+7. Sebelum terjadinya gol rebound ini, Mohanad Ali jelas terlihat offside. Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Mohanad Ali berada dalam posisi offside. Wasit asal Uzbekistan, Ilgiz Tantasev sempat mengecek VAR. Namun, berdasarkan laporan dari petugas VAR di studio yakni Salman Ahmad Falahi Qatar, dan Rawut Nakarit Thailand tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Gol itu praktis merugikan timnas Indonesia sehingga tertinggal 1-2 di babak pertama. Ketika ingin menyamakan kedudukan, timnas Indonesia malah kembali kebobolan kali ini lewat sepakan keras Aimen Hussein Gadban di menit 75. Timnas Indonesia pun kalah 1-3 dari Irak. Jika protes ini ditanggapi AFC, apakah akan mengubah hasil akhir laga? Endry Irawan memastikan hasil akhir takkan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang ini wasit perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, lanjut mantan manajer Mitra Kukar ini. Erick Thohir singgung lini pertahanan timnas Indonesia terlalu lemah. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir menyoroti lemahnya lini pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pendapat tersebut disampaikan Erick Thohir menyusul hasil pada partai perdana timnas Indonesia di grup D. Erick Thohir meminta timnas Indonesia segera berbenah karena perjalanan pada Piala Asia belum usai. Ini menunjukkan kita perlu berbenah, terutama pada lini pertahanan, ujar Erick. Menteri BUMN itu mengatakan perjuangan timnas Indonesia dalam laga itu memang tetap patut diberikan apresiasi.
Kendati demikian, dia minta Elkan Bagot dan kolega harus lebih kuat dan solid di laga-laga selanjutnya. Patut kami apresiasi. Timnas kita main dengan baik pada babak pertama, ucapnya. Ada banyak yang perlu kita benahi sebelum 2 pertandingan ke depan, tambahnya. Lini belakang keropos, PR besar Timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia memainkan formasi 3 bek tengah lawan Irak di Piala Asia. Namun hal tersebut masih belum terbukti ampuh. Shin Tae-yong memainkan Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot sebagai trio bek tengah. Mereka juga masih disokong oleh Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang berperan sebagai fullback. Namun komposisi itu ternyata belum cukup kuat mengadang serangan-serangan Irak. Lini belakang Timnas Indonesia masih keropos dan bisa dengan mudah ditembus lawan. Salah satu buktinya adalah 3 gol yang bersarang semuanya berasal dari tembakan di dalam kotak penalti. Timnas Indonesia memainkan formasi 3 bek sejajar namun dengan pola main yang terbuka dan menyerang. Hal itu yang membuat Timnas Indonesia otomatis menaikkan garis pertahanan ketika sedang berada dalam posisi menyerang lawan. Garis pertahanan yang tinggi ini tidak diimbangi oleh kecepatan-kecepatan yang mumpuni dari bek-bek Timnas Indonesia. Kesalahan koordinasi dan lambatnya menutup gerakan lawan berbuah gol pertama Irak yang dicetak oleh Muhammad Ali. Hal serupa juga terjadi di gol kedua. Terlepas dari gol tersebut berbau kontroversi karena ada indikasi offside, lini pertahanan Timnas Indonesia tidak solid dan mudah ditembus oleh kecepatan pemain Irak. Koordinasi yang tidak bagus juga membuat Osama Rashid bisa berdiri bebas di depan gawang dan menyambut bola liar setelah Hernando Ari menepis bola. Sedangkan pada proses gol ketiga, umpan silang membuat Aymen Hussein bisa menguasai bola dan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat. Koordinasi Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot tidak berjalan bagus di laga perdana. Arhan dan Asnawi juga masih belum mampu ikut menghadirkan pertahanan kuat saat Timnas Indonesia diserang. Setelah kekalahan di laga perdana, menarik untuk melihat keputusan Shin Tae-yong pada laga berikutnya, tetap mempertahankan formasi awal atau melakukan perubahan susunan pemain. Shin Tae-yong mengaku puas dengan permainan skuad Garuda, meski harus kalah dari Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melihat performa anak asuhnya sudah semakin membaik meski kalah 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka grup D Piala Asia 2023. Ia berjanji performa itu akan terus mengalami peningkatan. Shin menilai Timnas Indonesia telah menunjukkan performa berbeda. Menurutnya, penampilan tim Merah Putih akan terus meningkat seiring banyaknya pemain muda dalam skuad. Ya, menurut saya, kami telah improving seperti yang telah saya katakan di press conference sebelumnya kami memiliki komposisi pemain muda yang masih minim pengalaman. Hari ke hari performa kami akan terus lebih baik, kata Shin Tae-yong.